Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Kawan-kawan sekalian, perkenalkan nama saya Hanif Fathari Furqon dengan NPM 10120462. Insyaallah di pertemuan kali ini kami akan mereview materi yang berkenaan dengan Ma'rifatul Insan, yang mana materi ini kami dapatkan dari pertemuan ke pertemuan bersama guru beserta kawan-kawan kami. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Ma'rifatul insan terdiri dari dua kata, yaitu ma'rifat dan insan, yang berarti ma'rifat mengenal, sedangkan insan berarti manusia itu sendiri. Sehingga ma'rifatul insan diartikan mengenali diri sendiri. Nah, secara istilah merupakan suatu proses mengenal dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Sehingga ketika seorang sudah mengenal diri sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa diciptakan, sehingga akan bukan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manusia sebagai mukallaf, yaitu manusia adalah makhluk yang mukallafun, yang artinya dibebani tanggung jawab. Manusia diberi amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah, dan sebagai khilafah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yaitu ibadah, yaitu taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan, yang berupa lahir maupun batin. Sehingga ibadah ini adalah suatu yang sangat luas. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kedua adalah khilafah. Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa tuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini." Mereka berkata, "Para malaikat, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Allah berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Khilafah ini merupakan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia di muka bumi, yang bermakna mengemban amanah di muka bumi, saling menggantikan satu sama lain antar generasi untuk menegakkan keadilan dan kebajikan di muka bumi melalui pedoman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Lalu potensi manusia, yaitu sesuatu yang memungkinkan seorang mengemban kekuatan, kesanggupan, dan daya. Potensi manusia ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Dari itulah Allah memberi manusia dengan segala potensi yang ada dalam dirinya. Allah berfirman, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Al-Mulk ayat 23. Telah menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Akan tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi pendengaran, penglihatan, dan hati. Ketiga potensi ini Allah berfirman di Quran surat An-Nahl ayat 78, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun." Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Allah berikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Diberinya potensi tersebut kepada manusia, yaitu untuk menimbang dan membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang manfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat. Dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dapat mencapai semua yang baik bagi dirinya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang sengaja ataupun tak sengaja. Tanggung jawab adalah al-mas'uliyah yang diberikan kepada manusia, yaitu mempergunakan segala nikmat Allah Ta'ala untuk beribadah dan patuh taat kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memikul tanggung jawab ini ada dua pilihan dari manusia, apakah dia akan amanah ataupun al-khianat. Allah berfirman di Quran surah Al-Mudaththir, "Kullu nafsin bima kasabat rahina." Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Kemudian adalah sikap al-amanah, yaitu merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Allah berfirman di Quran surat An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu sekalian agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kemudian kedua adalah sikap al-khianat,
Siapa pada manusia pasti akan melakukan balasan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan balas dengan kepedihan azab dan menghinakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena manusia telah memilih jalan khianat tersebut, melenceng daripada Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yaitu mereka yang tidak mau menggunakan potensi untuk ibadah, untuk berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala umpamakan dengan beberapa umpamaan dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya pertama, kal an'am bagaikan binatang ternak, kal kalb bagaikan anjing, kal kirdi seperti monyet, dan kal khinjir seperti babi. Yang keempat, kal khasabi seperti kayu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian mengenal nafsul insan, jiwa manusia, ini adalah hal yang sangat penting. Di Quran surat Asy-Syam Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Walhamaha fujurha wa taqwaha, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori. Kemuliaan seorang hamba dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya, dan tingkatan nafsu ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Pertama yaitu nafsu mutmainnah, yaitu jiwa yang penuh ketenangan. Dikutip Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya, apabila jiwa merasa tentram kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang mengingatnya, bertobat kepadanya serta rindu bertemu dengannya dan menghibur diri dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia jiwa yang dalam keadaan mutmainnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembali kepada Tuhan dengan hati yang puas lagi diridhoinya Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah ke dalam jamaah hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kedua adalah nafsul lawamah. Disebut nafsu ini karena jiwa ini suka mencari dirinya karena sikap dan tingkah lakunya pada masa lalu. Menyesali dirinya karena berbuat kejahatan, menyesali dirinya karena tak bisa dikendalikan pada waktu senang dan susah. Nafsu ini sebenarnya tidak senang memperbuatkan perbuatan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kadang-kala ia terkalahkan dengan syahwatnya. Allah berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Kemudian nafsu amaratun bisu, yaitu kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan kuat kepada syahwat atau jiwa yang mentahkan kepada kejelekan. Allah berfirman dalam Quran surat Yusuf, menceritakan ungkapan penyesalan istri Al-Aziz yang telah memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Wa ma ubari'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu, illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi nafsu yang rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian terakhir adalah sifatul insan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada 2 jalan, yaitu jalan takwa dan jalan salah. Adapun jalan takwa akan terpancar pada seorang tersebut akhlak-akhlak yang terpuji. Pertama adalah banyak bersyukur, kemudian bersabar, kemudian berhati lembut, kasih sayang, senantiasa selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersikap lemah lembut dan bersikap jujur. Kedua adalah jalan salah atau fujur, jalan yang mengotori jiwa insan itu sendiri, sehingga akan terpancar sifat-sifat tercela yang diantaranya sifat tergesa-gesa, kemudian selalu berkeluh kesah, kikir, kufur, pendebat, selalu membantah, dan memiliki sikap zalim. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu sekilas mengenai pengenalan tentang ma'rifatul insan. Semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.